Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat Misbah, kali ini kita sedikit akan berbicara tentang perjuangan, tentang biografi atau manakib Kanjeng Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Saidin Panotogomo. Panjang juga ya. Ya, bisa kita sebut Raden Fattah lah. Raden Fattah yang kita kenal, beliau salah satu orang alim dan beliau salah satu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lihat dari sejarahnya beliau berguru atau belajar di hampir semua, beliau berguru ke orang-orang, ke wali-wali Allah atau salah satu anggota dari 9 wali atau wali songo. Nah, jadi Raden Fattah lahir pada tahun 1448 Masehi atau sekitar 1571 tahun Saka. Raden Fattah adalah seorang bangsawan dari Raja Majapahit, putra ke-11 dari Raden Kertabumi Prabu Wijaya, Prabu Brawijaya kelima, dan beliau mempunyai ibu yang bernama Putri Campa, dan Putri Campa itu atau Putri Liang. Nah, ini nama kecil beliau adalah Raden Fattah, punya nama kesayangan Raden Fattah. Beliau Raden Fattah, singkat cerita, pada usia 14 tahun beliau berkelana merantau ke Pulau Jawa dan bertemu serta berguru dengan yang tadi saya sampaikan, banyak berguru kepada wali-wali Allah. Ya, khususnya kita tahu beliau pernah belajar dengan Sunan Ampel, juga yang di Surabaya, Sunan Ampel, hingga diberi nama beliau Raden Fattah atas petunjuk beliau, atas petunjuk dari gurunya yang saat itu Sunan Ampel. Beliau mendirikan masjid di sana. Atas bantuan para santrinya dan masyarakat setempat, beliau sempat mendirikan pesantren yang saat itu. Dan pesantren yang beliau dirikan adalah sebuah sebuah cikal bakal, sebuah awal mula yang bagus, yang kedepannya sudah terlihat akan berdiri pesantren Islam yang bisa membawa dalam perkembangan agama Islam. Dan masjid itu yang kita kenal dengan masjid yang ada di Demak atau Masjid Demak. Nah, Prabu Brawijaya kelima yang saat itu mengangkat beliau dari kerajaan Majapahit yang berkuasa saat itu, memberikan anugerah kepada beliau atau kepada Raden Fattah. Berupa apa? Berupa jabatan sebagai adipati. Adipati dengan gelar Adipati Notoprojo.
yang berkedudukan di Glagahwangi, Bintoro tahun 1476 Masehi. Nah, pada tahun 1477 Masehi dengan ditandai prasasti atau Candra Sengkala Kori, terus Gunaning Janmi Raden Fatah sebagai Adipati Noto Projo menyempurnakan yang saat itu bentuk Masjid Gelagah Eyangi menjadi Masjid Kadipaten Glagahwangi. Nah, singkat cerita, Raden Fatah dan para guru-gurunya serta oleh para wali yang saat itu orang-orang soleh yang saat itu menjadi gurunya Raden Fatah selaku Adipati yang saat itu dijabat oleh Raden Fatah, dinilai berhasil membangun pemerintahan yang saat itu beliau pimpin. Selain cepat menguasai berbagai macam ilmu, beliau juga Raden Fatah dinilai sebagai seorang yang satria, tampan, cerdas, bertanggung jawab, dan bisa melaksanakan hal-hal sesuatu pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Raden Fatah. Serta yang sangat menarik sekali adalah seorang adipati yang mempunyai budi pekerti dan akhlak yang baik, menjadi panutan saat itu bagi warganya, bagi warga sekitarnya. Akhirnya beliau Raden Fatah secara musyawarah para guru-guru beliau, para wali yang saat itu, beliau mengambil fatwa dan mengangkat menduduki tahta kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berkedudukan di Bintoro, Demak. Beliau diangkat langsung menduduki tahta kerajaan Islam yang pertama saat itu di Demak. Sahabat Wisma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan gelar atau jabatan baru yang dijuluki oleh para guru-guru beliau, para wali-wali, para ulama-ulama saat itu, yang beliau diberi julukan baru Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo. Diberi gelar Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo. Susah sekali karena panjang sekali, sulit untuk diucapkan. Jadi menjadi istilahnya jabatan baru, julukan baru yang disematkan oleh Raden Fatah ya tadi ya, Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo. Nah, tahta kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini berjalan dengan baik sejak dipimpin oleh Abdul Fatah ini, Raden Abdul Fatah ini. Sejak dipimpin oleh Abdul Fatah ini, kerajaan berjalan dengan baik, lancar, dan tidak menemui suatu kendala apapun, dan tentunya mendapat suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sama sekali saat itu tidak ada gejolak, tidak memunculkan gejolak-gejolak yang negatif yang saat itu
apapun yang beliau kerjakan, apapun yang beliau perintahkan, tidak ada masalah saat itu bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, pada tahun 1478 Masehi, setelah setahun menduduki kerajaan Islam di Pulau Jawa, beliau pun sempat meresmikan Purna Pugar Masjid Kesultanan Bintoro. Nah, yang sekarang disebut Masjid Agung Demak, yang ada di Kesultanan Bintoro, Masjid Agung Demak. Raden Fatah, Sultan Raden Fatah yang tadi diberi julukan Sultan Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panutugomo, itu seorang, selain seorang ulama, selain seorang yang berpengaruh saat itu, beliau juga merupakan pemimpin orang-orang mukmin. Ya, kalau yang kita bisa sebut Amirul Mukminin, pemimpin para orang-orang mukmin, pemimpin bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau Raden Fatah sangat alim, sangat bijaksana, sangat pintar, soleh, dan menjadi panutan, sangat-sangat dijadikan panutan saat itu oleh masyarakat setempat. Nah, singkat cerita, beliau memegang tumpuk pemerintahan selama 40 tahun dari tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Nah, setelah beliau wafat, Kesultanan Demak Bintoro dijabat oleh keturunan beliau atau putra beliau yang bernama Raden Pati Unus. Nah, Raden Pati Unus ini selama 3 tahun, dan oleh adiknya Pati Unus, putra keempat dari Raden Patah, yaitu Raden Trenggono, selama 25 tahun diteruskan oleh mereka putra-putranya. Nah, sahabat Isbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari perjalanan para waliullah ini, para orang yang soleh-soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini juga merupakan pelajaran buat kita, karena di sini hanya 2 pilihan. Di dunia ini ada dua pilihan. Apakah kita pilih baik atau yang tidak baik, pilih hitam atau putih. Maksudnya pilih yang benar apa yang tidak benar. Hanya 2, surga atau neraka. Nah, sahabat Misbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran sekali lagi dari manaqib ini. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pengetahuan buat kita bahwa memang banyak orang yang mengklaim bahwa ini semua tidak ada anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, atau tidak ada ajarannya bagi kita semuanya orang Islam yang beriman dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dari sisi positifnya kita ambil. Karena apa? Karena Rasulullah juga pun sempat, kalau seandainya hidup untuk tahun berikutnya, beliau akan bisa untuk berziarah. Nah, dalam hal ini kita ambil positifnya dari perjuangan para pejuang-pejuang Islam atau para wali-wali Allah. Itu kalau kita contoh sekitar masjid di Demak, itu banyak sekali para pedagang-pedagang, para penjual-penjual aksesoris, makanan, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita lihat dari situ saja, keberkahan orang yang sudah tiada atau orang yang sudah tidak ada,
itu bisa kita lihat kenyataan. Dampak dari positifnya itu bisa kita lihat. Dari situ mereka itu bisa berjualan, bisa menafkahkan, maksudnya bisa hidup, bisa mencari nafkah. Karena apa? Karena dari makam yang diziarahi oleh orang-orang penziarah-penziarah yang datang dari berbagai macam pelosok yang sempat mampir di sana dan membeli oleh-oleh, sudah membeli aksesoris, dari situ mendapatkan pemasukan, dari situ mendapatkan rezeki yang Allah sudah atur memang seperti itu. Karena apa? Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun melalui orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wali-wali Allah. Demikian, semoga bermanfaat buat saya khususnya dan buat sahabat Misbah umumnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.